Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my good students? I hope you are always healthy and happy in your house. Yeah, we are still in this COVID situation, okay? But we may enjoy the beautiful nature like this. Yeah, before we continue our lesson, guess what our topic for today. Okay? Yeah, let's check it out. There is an orange. There are 2 lions. Okay, everybody. Yeah. For today, our topic is there is and there are. That's meaning is ada. Jadi kalau kita mau mengungkapkan bahasa Inggrisnya ada, misalnya di sana ada seekor harimau, di sana ada sebuah jeruk, maka kita gunakan there is and there are. Ya. Learning objektifnya, tujuan pembelajaran kita adalah you are able to identify and use there is and there are in daily conversation. Jadi tujuan pembelajarannya, kamu akan mampu untuk mengidentifikasikan atau mengenal dan menggunakan there is and there are dalam percakapan sehari-hari. Okay, everybody, yeah, this is using there is. Singkatannya adalah there's. Ya, it's used in singular noun. What is in singular noun? Berbentuk tunggal. Ya, jadi kata benda yang berbentuk satu, sebuah ataupun seseorang, maka kita gunakan there is. Lalu there is digunakan juga, ya, is used uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya apa? Air, susu, ya, sugar, ya, gula, kopi, and so on, dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Contoh penggunaan there is. There is a boy swimming. Ada seorang anak laki-laki yang sedang berenang. Itu untuk singular noun, kata benda yang berbentuk tunggal, a boy. Lalu there is some water. Sana ada air. Nah, di sini digunakan uncountable noun karena dia water tidak bisa dihitung. Jadi uncountable noun itu kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya tadi air. Next, there are. Penggunaan there are. There singkatannya adalah there. Is used for plural nouns. Digunakan untuk kata benda yang berbentuk jamak. Jadi kata benda yang berbentuk jamak itu lebih dari satu atau lebih daripada sebuah atau lebih daripada seseorang. Ini kita gunakan there are. Baru berikutnya juga digunakan countable noun. Kata benda yang dapat dihitung, countable noun. Contohnya apa? Yang bisa kita hitung, buku, pensil, ya, itu bisa dihitung. Nah, contoh ini, there are 2 pandas in the forest. Ya, ada 2 ekor panda di hutan. Jadi kata bendanya harus ditambah dengan s, panda jadi pandas. Ya, nah, ini dia penggunaan there is. Ya, look, there is plus singular noun. Jadi penggunaan there is ini menggunakan kata benda yang berbentuk tunggal. Jadi biasanya menggunakan untuk kata benda, ya, an, ya, untuk kata benda yang berawalan huruf vokal, huruf vowel. Ya. One, nah ini juga, ya, artinya sebuah, seorang, ataupun seekor. Contoh, there is an umbrella. Ini for positive sentence, ya, untuk kalimat positif. There is not an umbrella.
Ini bukan sebuah payung, ini untuk negatif. Jadi kita tinggal menambahkan not setelah is. Is there an umbrella? Ini bentuk question, bentuk kalimat pertanyaan. Jadi bentuk ataupun dia disebutkan interrogative sentence. Baru yang contoh kedua, there is a cat. There is not a cat. Is there a cat? Ya, ini interrogatifnya. Lalu the example 3, there is a bag. There is not a bag. Is there a bag? Ini lihat ya, singular noun yang kata bendanya bisa dihitung. Oke, ya, ini kata bendanya yang bisa dihitung. Jadi payung, kucing, tas itu yang dapat dihitung. Lalu bagaimana kata benda yang tidak bisa dihitung? Ini there is plus uncountable noun. There is dengan menggunakan kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, for example, there is some meat. Meat ini nggak bisa dihitung. Ya, maka kita gunakan selalu some. There is not any meat. Negatif. Some and any ini ada perbedaannya. Some digunakan untuk kalimat positif, sedangkan any ini digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif. Contohnya, is there any meat? Ya. The second, there is some milk in the glass. There is not any milk in the glass. Is there any milk in the glass? Interrogatifnya. Ya. Number 3, there is sand on the beach. Ya, ada pasir di pantai. There is not sand on the beach. Negatifnya, is there sand on the beach? Apakah ada pasir di pantai? Ya, interrogatifnya. Oke ya, don't forget there is use singular noun and uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, ya. So, how about there are? Gimana dengan penggunaan there are? Ya, there are is used for plural noun and countable noun. Jadi digunakan untuk kata benda jamak dan kata benda yang bisa dihitung. Nah, contohnya seperti ini. Ya, there are 2 11s. Lihat kata bendanya ya mendapat tambahan s, baru dia menggunakan bentuk two dia di sini. Ya, bentuk jamak ya, 2 11s, kata bendanya mendapat tambahan s. Jadi dia don't forget kalau dia bentuk jamak harus menggunakan s bentuk kata bendanya. There are not 2 11s. Ya, are there 2 11s? Oke, ya, are there 2 11s? Juga masih menggunakan s di kata bendanya. Next, the second. There are 3 monkeys. Ya, 2 lebih daripada 1, 3 juga lebih daripada 1, maka kata bendanya juga mendapat tambahan s. Ya, there are not 3 monkeys. Are there 3 monkeys? Okay. Ya, next, number 3. There are 5 cats. There are not 5 cats. Are there 5 cats? Okay. Ya. So, don't forget ya, bentuk kata benda yang dapat dihitung dan akhirannya mendapat tambahan s ataupun es nanti. Ya, okay everybody. Ya. I hope you understand and able to use this expression about using there is and there are. Okay, thank you very much. See you next time and on the next lesson. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.